kakek, waktunya makan. Ayo, makan. Setelah makan, aku turun gunung. Kau mau melakukan apa lagi? Aku akan ikut kompetisi Dewa Koki untuk memenangkan hadiah utama. Yoshi, kau nggak boleh turun gunung. Oh. Dasar kakek tua, memperbudak aku setiap hari. Meski kau larang aku turun gunung, aku akan tetap turun gunung. Makhluk hidup menyerap energi untuk mengisi tubuhnya. 5 biji-bijian sebagai energi, 5 sayuran sebagai tambahan. Anak ini benar-benar nggak bisa ditahan lagi. Cahya, kalau kau masih mau memintaku turun gunung, nggak perlu buang-buang tenaga lagi. Guru Waksa, Anda Dewa Koki pertama di Syara, asal Anda mau turun tangan, mendukung restoran Lezatos, aku akan berikan 2 triliun. Dengan tangan terbuka, Cahya, bukan aku nggak mau membantumu. Aku mau, tapi aku nggak bisa. Tapi, kalau kau bisa melindungi cucuku, maka aku akan izinkan dia turun gunung untuk mencoba. Guru Waksa, kalau Anda nggak mau turun gunung, jangan mengelabui kami. Ini adalah masakan yang dibuat cucuku. Cobalah. boleh kutanya di mana cucu Anda? Kemana perginya anak nakal itu? Ini yang namanya kota besar, ya? Aku masih ada urusan, kau pulang duluan saja. Hati-hati. Hati-hati, Pak Cahya. Minggir, Aku, dasar mesum. kenapa kau main pukul? Bajingan, berani ambil kesempatan. Jangan pukul. Bicarakan baik-baik. Pak Cahya, kau nggak apa-apa? Benar-benar sial. Maaf Nona, terima kasih sudah tolong aku. Tadi, aku benar-benar nggak sengaja. Tenang saja, kau sudah tolong aku. Aku selalu membalas budi. Kau? Mau balas budi? Apapun permintaanmu kau boleh bilang. Kamu penjual keliling? Bercanda, Pak Cahya punya restoran kelas atas di seluruh negeri dan pebisnis di industri besar. Mana mungkin dia penjual keliling? Restoran kelas atas? Kau mau apa? Mau mendekati Pak Cahya, ya? Aku memang ada satu permintaan. Maaf Nona. Untuk itu aku nggak bisa. Tolong jaga sikapmu. Hal yang dipaksakan nggak akan berakhir baik. Aku sudah coba dan hasilnya baik. Kau, Mau kerja di restoran kalian sebagai kepala koki? Kepala koki? Aku jago masak, akan kutunjukkan kehebatanku. Nggak perlu. kau sudah selamatkan aku. Kalau mau jadi koki, aku bisa atur langsung. Tapi Tapi apa? Jangan-jangan gajinya kecil. 200 juta per bulan. 200 juta? Kapan mulai kerja? Kapan saja? Ayo, cepat daftar. Nggak ada waktu jelasin. Waktu adalah uang. Cepat. Pak Cahya, kita benar-benar akan membawanya? Bawa saja. Bagaimanapun, dia baru saja menyelamatkanku. Hari ini kalian semua harus lebih waspada. Mengerti? Wah, mewah sekali. Ini restoran kelas atas ya? Pak Cahya. Salam Pak Cahya. Mana Koki Wandi? Pak Cahya, Koki Wandi sedang cuti. Di saat sepenting ini dia malah cuti? Ya sudah. Uji rasa hari ini, biar kau yang atur. Baik, Oh iya, atur dia di bagian dapur. dia? Hari ini Koki Wandi nggak ada.
Aku yang bertanggung jawab di sini. Kerjakan ini dulu. Aku mau jadi kepala koki. Kepala koki, kau pikir kau pantas. Dengar baik-baik. Semua koki di restoran Lezatos adalah koki bintang 5 dengan puluhan tahun pengalaman dan direkrut dengan gaji tinggi. Kau nggak punya pengalaman. Juga kemampuan. Menurutku pekerjaan dasar pun sulit bagimu. Kau yakin aku nggak bisa? Bocah ingusan seperti kau. Kau kira pekerjaan dasar mudah? Apa kau paham anatomi unggas dan daging? Atau kau tahu teknik pemotongan yang tepat? Cuma pekerjaan dasar? Kau besar-besarkan sampai begitu luar biasa? Cuma segitu kemampuan koki bintang 5? Kau. Selesai. Teknik pemotongan ini tanpa latihan 10 tahun, nggak mungkin sebagus ini. Nona ini hebat juga. Nggak heran Pak Cahya merekomendasikan dia. Bagaimana? Sudah tahu hebatnya aku kan? Cuma pekerjaan dasar saja. Meskipun kau jago potong daging, memangnya kenapa? Dibandingkan dengan kepala koki kami, kau nggak ada apa-apanya. Sebaiknya kau latihan lagi beberapa dekade. Koki Shani gawat! Pak Ryan datang lebih awal. Apa? Pak Cahya, restoran Lezatos lama kuasai dunia kuliner Jarda. Kali ini, akhirnya aku berkesempatan untuk mencicipinya juga. Tapi kau tahu sifatku, kalau rasanya nggak enak, aku nggak akan menahan diri untuk mengkritik. Pak Ryan, kalau kami nggak yakin, kami nggak akan undang Anda untuk uji rasa. Pak Ryan, ini semua adalah hidangan khas restoran Lezatos. Silakan coba. Pak Cahya, kalian dari keluarga yang mewarisi seni kuliner. Bagaimana bisa takaran garam saja nggak terkontrol? Apa? Garam? Makanan ini sama sekali nggak ada garamnya. Kesalahan dasar seperti ini juga bisa kalian lakukan? Nggak ada garam. Kau nggak masukkan garam. Bagaimana bisa rasanya nggak asin sama sekali? Pasti ada yang sengaja melakukan ini. Pak Cahya, aku rasa uji rasa kali ini lebih baik kalian lupakan saja. Dengan standar kalian saat ini, lebih baik ganti profesi. Apa yang terjadi? Yoshi, ini ulahmu kan? Aku bukan kepala koki. Apa hubungannya denganku? Benar. Cahya. Kenapa harus menyulitkan seorang gadis muda? Paman Santo? Kalau nggak bisa, lebih baik mundur dan serahkan restoran Lezatos ke yang lebih layak. Koki Wandi, kenapa kau di sana? Keponakanku yang baik. Gak kusangka, kau masih hidup. Aku kira kau sudah mati. Ternyata kau yang rencanakan kecelakaan itu. Nggak ada bukti? Jangan asal bicara. Kalau nggak, aku tuntut kau karena fitnah. Wandi, kenapa kau bersama mereka? Wandi, kau sebagai kepala koki, di saat genting begini, malah kabur. Kau masih punya hati nurani? Wandi, kita para koki sudah kerja sama bertahun-tahun. Kami bahkan rekomendasikan kau jadi kepala koki kita. Kau nggak merasa bersalah? Kenapa harus merasa bersalah? Chandra, hati nurani bisa buat makan. Wandi, ku beritahu kau. Meskipun dunia runtuh, aku nggak akan seperti kau yang mengkhianati teman. Makanya, kalian cuma bisa jadi koki di bawahku. Gak akan bisa naik ke atas. Kau. Seperti kata pepatah. Manusia berkorban demi harta. Burung berkorban demi makan. Salah kalian sendiri nggak bayar cukup mahal. Kalau dia mau pergi, ada masalah? Paman Santo, restoran Lezatos adalah satu-satunya warisan yang kakek tinggalkan. Karena hal ini restoran Lezatos keluar dari restoran terbaik, apa untungnya buatmu? Tentu saja biar dia tahu. Menyerahkan restoran Lezatos padamu adalah keputusan paling bodoh yang dia buat. Pak Ryan, kemampuan yang nggak dimiliki Cahya, aku punya.
Hari ini aku bawa beberapa koki terbaik. Mereka pasti bisa buat makanan yang memuaskan Anda. Kau jangan keterlaluan. Dalam uji rasa ini, asal bisa buat makanan yang aku suka, aku izinkan kalian pakai nama restoran Lezatos untuk ikut kompetisi Dewa Koki. Dengan begitu, nama restoran Lezatos juga nggak bakal tercoreng. Bagaimana? Pak Ryan, makanan ini ada yang sabotase. Ini bukan kemampuan asli restoran Lezatos. Kalau begitu, aku beri kesempatan. Kalian bertanding saja. Hasilnya pasti langsung kelihatan. Aku nggak masalah. Tapi mau tanding? Cahya, kalau kau kalah, kau harus mundur dan serahkan posisi ini. Bagaimana? Pak Cahya, jangan. Santo jelas sudah siap. Dia cuma tunggu kita masuk perangkap. Kenapa nggak berani? Baik, kalau kau kalah, kau harus ganti rugi 200 miliar ke restoran Lezatos. Setuju. Pak Cahya, ini. Bagaimanapun, harus tetap tanding. Restoran Lezatos nggak boleh kehilangan kesempatan ikut kompetisi Dewa Koki. Kalau begitu, hari ini aku juga di sini. Kalian berdua harus buat perjanjian di tempat. Nanti, nggak boleh menyesal. Cahya bodoh, ya? Untuk apa bertanding? Pak Cahya paling peduli dengan permintaan terakhir Pak Bara, yaitu mengembalikan kejayaan restoran Lezatos. Sekarang, reputasi Lezatos makin buruk. Kalau kali ini kita nggak dapat dukungan Ryan dan nggak bisa ikut kompetisi Dewa Koki, maka restoran Lezatos nggak ada harapan lagi. Mereka sehebat itu? Iya, hebat. Terutama Wandi. Keahlian memasak, kemampuan pisau dan kontrol apinya adalah yang terbaik di Provinsi Jarda. Kalau nggak, mana bisa dia jadi kepala koki kita? Selain itu, cuma Koki Shani yang bisa bersaing dengannya. Tapi keahlian Koki Shani juga diajarkan oleh Koki Wandi. Kemampuan murid mana mungkin bisa melawan gurunya? Karena mau bertanding, kalau cuma masak, terlalu membosankan. Menurutku, putaran pertama adu ukiran. Ukiran? Benar. Bahan utamanya labu putih. Dalam waktu ditentukan, yang ukirannya paling indah, dia yang menang. Setuju. Wandi, jangan kasih ampun ke mantan bosmu. Pak Santo, Anda tenang saja. Aku cuma butuh sedikit usaha untuk kalahkan mereka. Pak Cahya, Wandi adalah pengukir terbaik di Provinsi Jarda. Nggak ada yang bisa menandingi dia. Pak Cahya, biar aku saja. Keahlian ukir Wandi nggak usah diragukan. Dalam hal ukiran, nggak ada yang bisa lawan dia di restoran Lezatos. Aku jago masak. Akan kutunjukkan kehebatanku. Pak Cahya, Yosi, bukannya kau mau jadi kepala koki restoran Lezatos? Majulah, kau ikut tanding. Kalau kau menang, aku jadikan kau kepala koki restoran Lezatos. apa? Pak Cahya, kau biarkan dia tanding. Dia cuma bagian persiapan bahan. Ini sama saja buat restoran Lezatos malu. Benar Pak Cahya, jangan sampai terjadi. Wandi adalah keturunan koki kerajaan turun-temurun. Ukiran memang keahlian utamanya. Keputusanku sudah bulat, kalian nggak perlu bicara lagi. Yosi, kau maju. Kau yakin mau aku yang maju? Yakin. Lumayan juga penilaianmu, tapi kita buat kesepakatan dulu. Kalau menang, aku jadi koki utama. Gajinya 500 juta sebulan. Kalau menang, sebulan 1 miliar. Setuju. Cahya, kau suruh bagian persiapan untuk lawan kami. Menurutku restoran Lezatos. Langsung menyerah saja. Dia bisa dibandingkan dengan Koki Wandi yang keturunan koki kerajaan. Kurasa dalam mimpi pun gak mungkin terjadi. Siapa kau? Berani menantang aku? Nggak usah bicara. Mau tanding? Kau! Anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Kau akan menangis. Pak Cahya, kenapa kau harus dia yang bertanding? Perasaanku jarang salah. Apalagi kalau soal ukiran, memangnya dari restoran Lezatos ada yang bisa mengalahkan Wandi? Kalau begitu, terpaksa berharap keajaiban saja. Baiklah, aku umumkan. Babak pertama kompetisi dimulai. Lihat teknik Wandi. Gerakannya seperti naga yang menari. Jadi ini teknik koki kerajaan benar-benar luar biasa.
Hebat sekali. Lihat itu. Itu baru namanya Master. Gak kusangka keahlian ukiran Wandi makin hebat. Bisa dibilang benar-benar seni dewa. Di seluruh negara Syara, dia nomor 2. Gak ada yang berani mengaku nomor 1. Wandi juara dunia, ukiran puluhan tahun. Gak ada yang bisa kalahkan dia. Tamatlah kita. Ya, hei, Hahaha. Ini namanya asal potong. Gak bisa sama sekali. Kali ini mereka pasti kalah. Sudah pasti kalah. Tunggu saja. Haha. Yoshi, apa yang kau lakukan? Kau disuruh mengukir, bukan suruh potong. Kau sudah gila? Aduh, Di mana ukirannya? Jelas-jelas seperti jagal babi. Pak Cahya, sekarang aku gantikan. Masih ada waktu. Selama pertandingan, nggak boleh ganti orang. Cahya. Restoran Lezatos. Dulunya kebanggaan kakekmu. Sekarang jadi begini. Sebaiknya kau menyerah saja. Daripada nanti jadi bahan lelucon di dunia kuliner negara Syara. Pak Cahya, bagaimana ini? Pak Cahya, sudah ku bilang jangan biarkan dia maju. Restoran Lezatos akan tamat. Ini hasil kerja keras kita selama puluhan tahun. Yoshi, labunya sudah kau hancurkan. Sekarang mau ukir apa? Kau mau ukir angin. Bagus. Memang teknik keluarga Lumen yang legendaris. Stabil dan cepat. Cahya, labunya hampir habis. Mau ukir pakai apa? Apa masih perlu dilanjutkan? Yoshi, apa yang kau lakukan? Pak Ryan, ukiran selesai. Sekarang, negara Syara makmur dan damai, penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, saya menamainya Burung Phoenix Emas, membawa kabar baik. Bagus. Sangat bagus. Hahaha. Sungguh luar biasa. Ukiran seperti ini benar-benar dapat menyaingi karya seni para maestro. Koki Wandi memang keturunan keluarga koki kerajaan. Keahlian mengukir seperti ini benar-benar tiada tandingannya. Kemampuan Wandi sungguh luar biasa. Ukirannya mengagumkan. Yoshi bisa kalahkan dia? Dasar gadis bodoh, masih terus berjuang? Kenapa Pak Cahya nggak izinkan aku maju? Malah biarkan Yoshi maju dan mempermalukan diri? Hahaha. Setelah hari ini, restoran Lezatos akan menjadi lelucon di seluruh provinsi Jarda. Waktu habis. Sekarang, aku umumkan Wandi adalah pemenangnya. Bagus. Tunggu. Belum lihat hasil karyaku. Yoshi, kau masih belum merasa malu? Gak punya keahlian, jangan sok mau kerjaan besar. Benar. Lebih baik tadi biarkan Koki Shani yang maju. Paling nggak bisa buat sesuatu yang layak ditampilkan. Mungkin saja masih bisa mengalahkan Koki Wandi. Yoshi, kau harus tanggung jawab atas krisis ini. Restoran Lezatos hadapi. Belum lihat sudah putuskan aku kalah. Kenapa? Kau hampir menghancurkan labu putih itu. Apa yang kau ukir dari itu? Apa yang aku ukir? Kau lihat saja sendiri. Baik, kalau kau nggak takut dipermalukan, aku akan menurutimu. Bisa tunjukkan karyamu padaku adalah momen paling berharga dalam hidupmu. Ayo, lihat. Apa? Bagaimana mungkin? Ini nggak mungkin. Ukiran ini begitu detail. Setiap seratnya terlihat jelas. Ini baru namanya keterampilan ukiran yang sesungguhnya. Benar-benar mengagumkan. Ini buatan Yoshi? Gak mungkin. Daging labu putih lembut dan rapuh. Orang biasa mana mungkin bisa mengukirnya seperti ini? Pilih labu yang kena sinar matahari lebih lama dan dipanen dalam waktu singkat. Ambil bagian antara kulit dan dagingnya. Itulah bagian terbaik untuk jadi bahan ukiran. Jangan bilang kau nggak tahu soal itu. Katanya koki kerajaan. Kau... Ini nggak mungkin. Padahal dia cuma bagian persiapan dapur. Ukirannya halus lembut, garisnya mulus, proporsinya seimbang. Ini, kenapa ini mirip sekali dengan gaya Guru Waksa? Guru Waksa? Guru Waksa, ukiran seteliti ini pasti berasal dari teknik seorang maestro. Yoshi, siapa kau sebenarnya? Enggak, ini nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin.
Belum pernah ada yang bisa ukir sesuatu sekecil ibu jari dengan detail yang begitu sempurna. Kau pasti curang, Bubar. Pak Ryan. Kami mengawasi seluruh pertandingan ini, nggak ada kemungkinan kecurangan. Karya ukiran ini telah selesai. Dari segi detail, tingkat kesulitan pun, kualitasnya sudah jelas beda. Aku umumkan, kompetisi kali ini, pemenangnya adalah Nona Yoshi. Koki Wandi, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kalah darinya? Tapi, aku keturunan koki kerajaan. Diam, dasar nggak berguna. Aku sudah membayar mahal untuk mempekerjakanmu, tapi kau bahkan kalah dari seorang gadis tanpa latar belakang. Aku keturunan koki kerajaan. Mereka berkelahi. Enyah kau. Rasakan itu. Bos, dia hanya kalah kali ini. Pergi kau. Cahya, aku nggak tahu dari mana kau menemukan orang ini. Tapi ini baru babak pertama. Apa kau nggak tahu malu? Kenapa? Saat pertandingan dimulai, nggak ada yang bilang hanya ada satu babak. Atau kau mau mengaku kalah? Kau. Kalian benar-benar nggak tahu malu. Pak Ryan, Anda datang ke sini hari ini untuk mencicipi hidangan lezat, kan? Nggak mungkin pulang dengan perut kosong. Kalau begitu, kita adakan satu ronde lagi. Hidangan sesungguhnya juga belum disajikan. Menilai keterampilan memasak hanya dari ukiran terlalu sulit. Siapa takut? Bagaimanapun, posisi kepala koki pasti milikku. Yoshi, kau gila? Mau restoran Lezatos bubar baru puas? Pak Cahya, jangan bertanding. Santo sudah siap, jangan terjebak. Kalau restoran Lezatos nggak mau, sama saja mengaku kalah. Cahya, lebih baik kau serahkan saja restoran Lezatos. Baik. Siapa bilang kami nggak mau bertanding? Yoshi, lanjutkan. Apa? Pak Cahya. Gadis kecil ini memang hebat dalam ukiran, tetapi keterampilan masak yang sesungguhnya bukan hanya soal ukiran. Jangan sampai tertipu olehnya. Sekarang ronde kedua dimulai. Silakan mengirimkan perwakilan. Pak Cahya, kalau ini pertandingan memasak, lebih baik kami saja yang maju. Benar, kami para koki senior di sini pasti lebih hebat darinya. Benar. Cukup. Yoshi memenangkan ronde pertama, jadi untuk ronde kedua ini seharusnya dia juga yang bertanding. Pak Cahya. Ukiran Yoshi sangat mirip dengan gaya Guru Waksa, lalu aku juga bertemu dia di gunung. Mungkinkah dia sebenarnya cucu Guru Waksa? Selanjutnya, peserta yang akan tampil adalah juara pertama, kompetisi Dewa Koki Negara Syara, cucu Guru Waksa. Dia adalah Nona Yuri Yanwar. Cucu dari Guru Waksa? Cucu Guru Waksa? Bukankah dia orang yang selama ini kita cari? Guru Waksa? Dia juara pertama kompetisi Dewa Koki pertama. Bukan cuma di negara Syara, namanya juga terkenal di seluruh dunia. Cucunya pasti luar biasa. Pak Cahya, aku pergi saja. Sebaiknya kita lihat dulu. Nggak mungkin. Selain aku, kakek punya cucu lain? Kenapa aku nggak pernah dengar? Selain itu, dia juara 1 di kompetisi Dewa Koki pertama. Yoshi, kau bahkan nggak tahu siapa Guru Waksa. Masih berani berkecimpung di dunia kuliner? Dulu, saat Guru Waksa muncul, hidangan yang dia buat setingkat jamuan kenegaraan. 100 burung menyambut Phoenix, miliknya belum pernah ada yang bisa menyanyi. Kalau orang biasa bisa meniru sedikit saja keahliannya, sudah bisa terkenal di seluruh negeri. Apalagi cucunya sendiri dibesarkan langsung olehnya. Mereka sedang membicarakan. Pak tua yang pemalas itu? Banyak bicara. Cukup omong kosongnya. Mau tanding atau mau mengaku kalah? Waktu Nona Yuri sangat berharga. Siapa yang mau melawanku? Aku. Kau? Dasar bocah, aku akui ukiranmu luar biasa, tapi memasak dan mengukir adalah dua hal yang berbeda. Kalau kau nggak sanggup, boleh ganti peserta lain. Jangan khawatir. Aku bisa. Siapa yang takut menghadapi penipu? Kau, apa? Maksudmu? Dia bukan cucu dari Guru Waksa. Sembarangan. Lancang, dasar kau. Bocah bau kencur. Beraninya kau meragukan identitas Nona Yuri. Kalau masih berani bicara, meski Pak Ryan ada di sini, akan kusobek mulutmu. Sehebat itu? Kenapa nggak jadi penjual ayam suwir saja? Kau. Cukup.
Karena orangnya sudah dipilih, maka kita mulai pertandingannya. Gak ada batasan hidangan. Waktu 30 menit. Hitung mundur. Dimulai. Ukiran yang luar biasa. Gerakan tangannya cepat dan teratur. Pantas jadi penerus guru waksa. Lumayan. Ini. Aduh, aku kira apa? Cuma cabut bulu ayam saja. Aku kira bakal sehebat apa. Aku juga bisa. Lihat gayamu. Dengar ya, aku nggak perlu pisau. Kasih aku pengorek telinga saja cukup. Wah, wah. Ini, ayamnya makin lincah. Pisau apa ini? Ayam ini padahal tadi masih hidup kan? Sekian lama aku hidup. Pertama kali lihat teknik ini. Dia seperti dewa. Dasar norak. Refleks saraf ayam cuma 0,3 detik. Asal ayam belum sadar dan pisaunya cukup cepat, juga nggak kena saraf ayamnya bakal tetap jalan pakai naluri. Betul. Ini teknik andalan guru waksa. Dengan cara ini, bisa sangat menjaga kesegaran ayam. Enggak. Tunggu. Ini ternyata 100 burung menyambut Phoenix, mana mungkin? Masakan ini sudah puluhan tahun nggak muncul. Dulu, setelah guru waksa pensiun, orang-orang sudah nggak pernah lihat masakan ini. Benar. Ini masakan para dewa. Setelah minum supnya, bisa awet muda. Makan dagingnya, bisa panjang umur. Dalam hidupku masih bisa menyaksikan masakan langka ini. Cahya, lebih baik kau siap-siap untuk serahkan restoran Lezatos padaku. Kita tamat. Restoran Lezatos nggak ada harapan menang. Kalau sampai kehilangan kesempatan masuk kompetisi Dewa Koki, kita gagal total. Pak Cahya, Yoshi. Sekarang, semuanya tergantung padamu. Yoshi, ini pertandingan penentuan nasib restoran Lezatos. Kau masih kira ini cuma masak biasa? Nggak masuk akal. Kalau terus begini, restoran Lezatos akan hancur di tanganmu. Sekarang kau menangis pun sudah nggak ada gunanya. Taruhan sudah ditentukan. Siap-siap saja serahkan restoran Lezatos ke Pak Santo. Kenapa bahan yang disiapkan Yoshi begitu mirip dengan yang disiapkan Nona Yuri? Apa? Yoshi. Apa yang kau lakukan? Masak. Jelas-jelas dia buat 100 burung menyambut Phoenix. 100 burung menyambut Phoenix? Yoshi, kau gila ya? Kau terang-terangan menjiplak masakannya? Semakin kacau saja. Orang dengan sikap sepertimu mau melawan Nona Yuri. Itu sama saja bunuh diri. Kau masih berani masak menu yang sama dengannya. Benar-benar buat malu restoran Lezatos. Pak Cahya, nasib menang kalah restoran Lezatos ada di pertandingan ini. Benar. Malah membiarkan seorang anak liar bertanding. Karena aku bisa masak 100 burung menyambut Phoenix paling sempurna. Konyol. Kalau karena kau kalah, sampai restoran Lezatos bubar, kau bisa tanggung jawab nggak? Aduh, tante berisik sekali. Kalau bisa, maju sini. Kau masak sup ayam seperti ini, apa istimewanya? Anak kecil juga bisa. Pak Cahya, kalau kita ganti orang sekarang, masih sempat. Di dapur ada banyak koki bintang 5. Kenapa malah pilih gadis kecil ini untuk tanding? Nggak ada alasannya. Cuma karena aku percaya padanya. Cahya, kalau kau mundur di tengah jalan, paling nggak masih bisa kalah terhormat. Kalau sampai hidangan kita dibandingkan nanti, kau benar-benar akan malu besar. Pak Ryan, aku sudah selesai. Bagus. Pak Ryan, waktu 30 menit sudah habis. Kalau restoran Lezatos belum selesai, maka harusnya dianggap kalah. Nona Yoshi, kalau hidanganmu belum selesai, berarti kau mengaku kalah.
Lihat dia, kalau orang nggak tahu, akan mengira dia buat makanan hewan. Ayo mulai. Pura-pura hebat, jangan so hebat. Kalau begitu, mari sajikan masing-masing. Keahlian dewa, benar-benar keahlian dewa. Ini yang disebut 100 burung menyambut Phoenix, benar-benar luar biasa. Gak heran dia penerus guru waksa. Kemampuan memasaknya begitu hebat. Aku cuma bisa pasrah. Salut, salut. Pisaunya luar biasa kuat, masuk mulut langsung lumer. Sempurna dari warna, aroma, sampai rasa. Aku menempuh ribuan mil ke negara Syara. Nggak sia-sia. Benar-benar nggak sia-sia. Ini jelas makanan terlezat yang pernah kumakan. Makanan bisa menyatu dengan energi spiritual. Itu teknik tertinggi. Tapi dia bahkan bisa membentuk wujud. Sudah kuduga. Restoran Lezatos nggak punya harapan menang. Pak Cahya. Sepertinya dia benar-benar cucu guru waksa. Yang kita cari? Yoshi, kau benar-benar mencelakai kami. Cahya, mana 100 burung menyambut Phoenix kalian? Hah? Sudahlah. Dia mau bikin Phoenix, bikin ayam saja nggak bisa. Benar, dengan kemampuannya, masih kalah enak dengan masakan pedagang kaki lima. Pak Ryan, langsung umumkan saja kemenangan kami. Tunggu. Lihat sendiri bagaimana hasilnya. Lihat saja. Cuma segitu, bentuk mirip, warnanya beda. Kau cuma meniru, paling cuma bisa tiru sedikit dari Nona Yuri. Dasar nggak berguna. Benar-benar memalukan. Kau pikir cuma dengan meniru gerakanku kau bisa buat 100 burung menyambut Phoenix? Mimpi di siang bolong. Kenapa bisa begini? Pak Cahya, sudah kubilang jangan biarkan gadis ini maju. Dia itu penipu. Sekarang mau bilang apapun percuma. Sepertinya restoran Lezatos akan bubar hari ini. Lalu, kita harus bagaimana? Aku dah mengikuti Pak Bara selama puluhan tahun. Sekarang beliau sudah tiada. Aku nggak bisa menjaga restoran Lezatos tetap berdiri. Yoshi, kau tanggung jawab pada kami. Kau harus bertanggung jawab atas semuanya. Sekarang kau tahu kenapa aku berpaling dari kalian. Kan? Benar. Sekarang kalian harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kalau kalian lakukan, aku akan meminta Pak Santo untuk menerima kalian. Kenapa buru-buru? Hah? Apa? Apa ini? Apa ini sebenarnya? "100 burung sambut Phoenix." Mana mungkin? Kenapa bisa ada burung sebanyak ini menyerbu ke sini? Aku pernah lihat catatan sejarah burung Phoenix muncul di atas kota dan ratusan burung mengikutinya. Benar, ini adalah 100 burung menyambut Phoenix yang sebenarnya. Dari 100 burung menyambut Phoenix yang paling sulit bukan resepnya, tapi saat membuatnya harus mengalirkan energi spiritual. Energi dalam harus bangkit, baru bisa membentuk energi luar. Dengan begitu, akan menarik burung-burung dari segala penjuru. Bagaimana dia bisa memicu fenomena seperti ini? Kenapa nggak mungkin? Sudah kubilang, cuma aku yang bisa bikin 100 burung menyambut Phoenix paling sempurna. Omong kosong. Jelas buatanku, aku yang buat dan aku yang memancing burung-burung ini. Kau nggak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Benar, pasti begitu. Supmu itu biasa aja, pengemis saja nggak tertarik. Mana mungkin bisa memicu fenomena alam seperti ini? Pak Ryan,
Aku rasa sekarang pemenangnya harus segera diputuskan. Pernah lihat orang muka tebal? Tapi nggak pernah lihat yang setebal kalian. Kalau begitu, coba saja. Kau sudah terpojok. Masih juga nggak sadar. Baiklah, akan ku coba hancurkan harapan terakhirmu dengan tanganku sendiri. Lezat banget. Kenapa setelah minum sap ini, aku merasa jiwaku seolah bergetar. Seperti menemukan kembali rasa cinta pertama. Kenapa? Katakan sesuatu. Ini. Bocah tengil, masakanmu nggak enak sampai Pak Ryan nggak bisa berkata-kata. Sebaiknya kau cepat pergi. Pak Ryan, kau nggak perlu hargai bocah ini. Langsung katakan hasilnya. Ini benar-benar terlalu enak sekali. Enak sekali. Berhasil, berhasil, berhasil. Pak Ryan, apa kau nggak salah? Gak mungkin salah. Masuk tenggorokan lembut, hangat dan segar. Seluruh tubuh penuh tenaga. Konon legenda, 100 burung menyambut Phoenix minum kuahnya tambah energi dan jaga vitalitas. Makan dagingnya, perpanjang umur. Jadi ini nyata. Kenapa? Kenapa meskipun bahan-bahannya sama, tapi dia bisa membuat rasa yang begitu langka? Tapi, masakanmu nggak punya itu. Alasannya sederhana. Karena dia itu cuma penipu. Penipu? Ini Ini nggak mungkin. Apa? Apa yang kau bicarakan? Kau punya bukti apa? Pak Santo, jangan percaya. Dia asal bicara. Kemarin aku masih bicara dengan kakekku, Guru Waksa, lewat telepon. Kau coba saja sendiri. Ini. Kenapa begini? Rasa ini. Bagaimana bisa manusia buat ini? Sudah cukup. Faktanya sudah jelas. Makanan yang dibuat Nona Yoshi adalah 100 burung menyambut Phoenix yang asli. Jadi, pemenangnya adalah Yoshi. Berhasil, berhasil, berhasil. Aku keturunan koki kerajaan. Nona Yoshi, bisakah kau ajari aku cara buat 100 burung menyambut Phoenix? Apa ada resep rahasia? Mau belajar? Mau. Maaf, 100 burung menyambut Phoenix hanya diwariskan ke wanita, bukan pria. Kalau kau bisa jadi wanita, aku akan ajari. Ini. Kupikir Pak Santo bawa pewaris Dewa Koki. Nggak kusangka malah bawa seorang penipu. Pak Santo, kalau kau nggak bisa temukan yang asli, jangan pakai yang palsu untuk tipu Pak Ryan. Hah? Berani tipu aku. Kau tahu akibatnya. Pak Santo, aku salah, maaf. Pak Santo, aku koki hebat. Dengan waktu lebih, aku pasti menang di kompetisi Dewa Koki. Tolong, sekali lagi. Putuskan urat tangannya. Pak Santo, tolong jangan. Pak Santo, aku minta maaf. Pergi kalian. Dan terima hukuman. Paman Santo, kau mau pergi kemana? Kenapa? Apa aku harus melapor padamu setiap aku melakukan sesuatu? Paman Santo, kau mau kemana bukan urusanku. Tapi kau pasti tahu prinsip terima kekalahan, kan? Cuma uji rasa saja. Aku sama sekali nggak menganggapnya serius. Kalau aku mau ikut kompetisi Koki Dewa, aku punya banyak cara dan kekuatan. Oh, ya? Cahya, jangan terlalu cepat berpuas diri. Apa kau pernah dengar tentang Raja Neraka Muntas? Muntas Chandra, dia dewa masak yang hanya mau mengikuti pertandingan hidup mati.
Kita akan bertemu di kompetisi koki dewa. Pak Cahya, restoran Lezatos benar-benar pantas dengan namanya. Aku pamit. Di mana Yosi? Pak Cahya, sudah pukul 9. Waktunya pulang. Dia benar-benar nggak mau rugi sedikit pun. Sekarang pekerjaan sudah ada. Gaji sebulan 1 miliar. Setelah kerja beberapa tahun, aku bisa dapat banyak uang. Nanti aku juga mau beli baju bagus, lalu beri banyak hadiah untuk pria yang kusuka. Halo, Kau sudah turun gunung? Kebetulan aku ada masalah. Cepat pulang. masalah apa? Kau kena pukul gara-gara utang lagi? Kenapa kau bicara begitu? Kau putriku. Cepatlah. Mau uang? Nggak ada. Nyawa juga nggak ada. Aku nggak mau pulang. Cari rumah? Betul, Kak. Mau sewa rumah. Semakin murah, semakin bagus. Kupikir ada pelanggan besar. Gadis desa. Dari mana kau? Ayo, ikut. Pak Yakob. Cih, siapa yang kau sebut gadis desa? Aku koki besar yang sebulan digaji 1 miliar. Mohon Guru Muntas bantu Pavilion Sura dengan kekuatanmu. Asalkan Guru Muntas bersedia turun tangan, Pavilion Sura akan mengikuti perintahmu. Dulu, kakak seperguruanku, Waksa menguasai dunia kuliner. Aku pernah bertanding dengannya, pertarungan hidup mati. Dia hancurkan kedua lengannya sendiri dan berjanji akan mundur selamanya dari dunia kuliner. Hal ini aku pernah dengar. Tapi setelah itu nggak ada yang pernah melihat Guru Waksa lagi. Kini, hidangannya, 100 burung sambut Phoenix, muncul lagi. Aku bisa bantu kalian. Tapi sebelum itu, kalian harus bantu aku melakukan sesuatu. Baik. Belakangan ini, di restoran di belakang, terjadi fenomena aneh yang luar biasa. Jutaan burung dan binatang terbang berputar di atas restoran dan gak pergi. Menurut informasi, ini terjadi karena ada semangkuk hidangan yang disebut 100 burung menyambut Phoenix. Pak Cahya, menurutmu Pak Santo bisa undang Muntas? Dia, koki terhebat pemenang kejuaraan koki dewa, bertahun-tahun setelah Waksa. Baik Raja Neraka atau Dewa Koki, kompetisi koki dewa kali ini, restoran Lezatos nggak boleh tetap tenggelam. Cucu Guru Waksa masih belum ditemukan? Pak Cahya, sudah cari di sekitar Gunung Guru Waksa radius 10 km dan semua kota di sekitarnya, tapi tetap nggak menemukan cucunya. Belum ketemu? Dia sebenarnya ada di mana? Pak Cahya, sudah kami tambah orang untuk mencarinya. Tapi kompetisi koki dewa tinggal beberapa hari lagi. Kalau masih nggak ketemu, maka kita terpaksa pakai yang sudah ada. Semuanya cuma buih. Aneh. Yosi, kau mau mencelakai ayah kandungmu sendiri ya? Pak Tua, Pak Tua apanya? Aku ini ayah kandungmu. dari mana kau tahu aku di sini? Kau anakku. Tentu saja aku tahu. Kau sekarang sudah makin hebat, ya? Punya uang buat sewa rumah, tapi nggak kasih ke ayahmu. Nggak ada uang. Ada uang pun nggak kasih. Aku bukan mau pinjam uang. Aku sudah carikan jodoh buat kau. Jodoh? Iya, dia sehat walafiat. Wajahnya juga lumayan. Yang paling penting, dia kaya. Cuma umurnya lebih tua sedikit. Umur berapa? 4 tahun? Lebih tua 40 tahun. Kau suruh aku nikah sama kakek 60 tahun. Aku di luar main judi, lalu berutang. Cuma keluarga Sudina yang mau bantu aku. Mereka bilang asal kau mau nikah sama dia, semua beres. Beres apanya? Jordi, kau nggak tahu malu, ya? Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Sekarang aku berutang. Kau harus tanggung jawab. Ibuku melahirkanku, kakekku membesarkanku. Urusanmu apa? Kenapa kau tak nikah saja sendiri? Kalian berdua bisa bahagia bersama selamanya. Kau, ayahmu ini, harus nurut, suruh nikah, ya nikah. Jordi,
Kayaknya kau butuh dihajar. Kau, Kau mau apa? jangan ikuti lagi. Kalau enggak, Aduh, iya, anak kesayanganku. Kau bilang gak mau nikah? Ya gak perlu. Aku dari kecil sudah takut padamu. Sudah, kau ini dasar anak gak tahu diuntung. Hah, waktu kau lahir harusnya langsung buang ke sungai. Kau muncul dari mana? Aku bisa bantu kau. Benaran? Tentang Yoshi, jawab semua pertanyaanku. Bisa. Mau tanya apa? Aku tahu semuanya. Pak Cahya, Nona Yoshi tinggal di sini. Dia cukup hemat juga. kau siapa? Orang yang tadi ikuti aku terus itu kau, kan? Katakan, siapa suruh kau datang? Kalau nggak bicara, aku akan pakai cara kasar. Spatulaku sangat berat. Siap-siap tahan sakit. Gerak lagi, aku tembak. Kau, Nggak punya etika. nggak kusangka kau bisa. Untung aku bawa senjata. Kalau nggak, aku nggak bisa apa-apa. Siapa yang mengirimmu? Orang yang mau bunuh kau titip pesan untukmu. Waksa udah khianat sumpah. Dia harus mati. Mati kau. Awas. Cahya. Cahya, kau kenapa? Cahya, Cahya, Pak Cahya, Cahya, kau baik-baik saja. Jangan nakuti aku. Aku nggak apa-apa. Pak Cahya, 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 Cahya. Kau sudah sadar? Aku sampai ketakutan. Aku kira kau kena tembak. Ternyata kau beruntung. Pelurunya cuma kena tongkatmu. Tapi, dokter bilang tubuhmu masih sangat lemah. Kenapa kau begitu bodoh? Sudah punya banyak uang, tapi nggak bisa jaga diri sendiri. Terima kasih atas perhatianmu. Aku nggak apa-apa. Kau yakin? Wajahmu Merah seperti bokong monyet. Tongkat barumu. Tapi, kenapa kau pakai tongkat? Masih muda, tapi jalan pakai tongkat. memang dari kecil begini. Kau nggak cari pengobatan? Aku tawarkan hadiah 100 miliar. Sudah cari banyak dokter, tapi tetap nggak ada solusi. Berapa? 100 miliar? Apa? Cahya bawa gadis pulang? Iya, Nona itu sudah semalaman jaga Pak Cahya di kamarnya. Pantas ku kenali banyak wanita untuk jadi calonnya tapi dia nggak mau. Ternyata dia sudah punya pilihan sendiri. Benar-benar. Pohon besi 1000 tahun akhirnya berbunga. Cahya bagus dalam segala hal. Hanya saja kakinya nggak bisa sembuh. Tubuhnya makin lemah. Entah sampai kapan bisa bertahan. Nyonya Widya, orang baik pasti dilindungi. Pak Cahya pasti nggak akan kenapa-napa. Tapi kasihan gadis itu. Dia masih mau datang ke rumah kita. Ayo, kita lihat. Baik, ayo. 100 miliar? 100 miliar. Setahun 365 hari, sehari 270 juta. Lobak putih premium 100 juta, bisa beli 10 juta buah. Porcelain premium 500 juta, bisa beli sampai 2 juta. Arto, kenapa menatapku seperti itu? Sebenarnya, aku juga mengerti tentang pengobatan dengan makanan. Bagaimana kalau? Izinkan aku mencoba. Kau serius? Tentu saja. Cepat lepas celanamu, biar kulihat dulu. Ini? Lepas celana? Lepas celana?
Kau mau apa? Astaga, kenapa lama sekali? Biar kulihat dulu. Aku janji nggak bergerak. Gimana? Ternyata Cahya suka wanita yang berani duluan. Pantas saja sudah kukenalkan banyak wanita padanya. Dia tak tertarik sama sekali. Kau ini koki, bukan dok. Yoshi, ku beritahu, pria wanita nggak boleh sembarang sentuh. Astaga, aku nggak masalah. Kau apa masalahnya? Sudah, lepas saja. Cepat, mau lepasnya? Gak mau. Gak mau lepas? Aku bantu lepas. Ah, Ayo, pergi. Kalau begini, akhirnya aku bisa punya cicit. Betul? Ayo, pergi. Yoshi, harap kau bisa sembuhkan. tenang, duduk yang benar. Pantas saja dokter pun nggak bisa sembuhkan. Ini bukan penyakit. Hanya lihat sebentar, bisa langsung tahu. Tentu, cara ini, kalau orang biasa nggak akan terlihat. Penyakitmu, karena racun. Baiklah, Makhluk hidup butuh energi. 5 biji-bijian, tambahan 5 energi tambahan. Energi tubuhmu terkumpul di kaki kanan. Makanya kakimu bengkak, tubuh lemah. energi? Intinya, bukan karena obat-obatan, tapi pengaruh makanan. Pasti ada yang sudah mengutak-atik makananmu. Dan bukan dalam waktu yang sebentar. Paling lama 2 bulan, tubuhmu nggak akan kuat lagi. Aku ngerti. Namun, aku bisa sembuhkan. Kau bisa sembuhkan? Cepat, makan selagi panas. Makanan apa ini? Kenapa bau? Makan siang cahya. Cepat makan. Ini bisa dimakan? Bisa dimakan. Kuhabiskan pagi ini, siapkan resep ini. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Ada urusan apa yang lebih penting dari nyawamu? Kalau bukan karena kau sudah menyelamatkanku, kau kira aku mau melakukan ini? Kau yakin bukan karena uang? Karena itu juga, menyebalkan. Aku sudah baik padamu, kau nggak bisa terima. Pak Cahya, kakimu. Pak Cahya, kau pasti keracunan makanan. Gawat, gawat. Yoshi, apa yang kau lakukan? Ah kau, santai. Aku santai. Kok nggak panik? Kalau Pak Cahya sampai kenapa-kenapa, ratusan karyawan Lezatos akan tamat. Nggak bisa, aku harus hubungi rumah sakit. Jangan. Kakiku udah nggak sakit. Sudah kubilang, aku yang turun tangan pasti berhasil. Jangan khawatir, dewa datang sekalipun, harus diobati perlahan. Kelak, kau harus makan masakanku setiap hari. Setiap hari? Ah, nyaman sekali. Kapan aku bisa beli villa sebagus ini? Halo? Yoshi, kau sudah sukses ya. Diam-diam turun gunung. Kabur dari rumah. Bukan cuma itu, kau bahkan membuat kehebohan. Aduh, kakek. Kenapa kau sangat cerewet? Aku sekarang sedang mencari uang banyak. Kelak akan kubelikan makanan dan minuman enak, bahan masakan yang mahal. Kau mau buat aku mati, ya? Hah? Kau lupa. Cedera di tanganku karena apa? Gak lupa. Kalah tanding dengan adik seperguruanmu, kan? Ini soal hidup dan mati. Aku kalah saat itu, karena itu 3 generasi keluarga kita. Gak ada yang boleh turun gunung. Kalau mereka menemukanmu, Ah, ini aku belum ketahuan, kan? Tenang. pokoknya kau gak boleh buat kehebohan lagi. Kalau enggak, jangan sampai aku turun gunung dan bawa engkau pulang paksa. Kenapa emosi begitu? Temperamen sekali. Aku ingin bicara. Sekarang, masih 3 hari lagi, kompetisi Dewa Koki akan dimulai. Aku mau kau wakili restoran Lezatos ikut kompetisi Dewa Koki.
Aku? Iya, restoran Lezatos lolos di uji rasa. Asal bisa jadi juara. Di kompetisi Dewa Koki, situasi buruk ini bisa dibalik. Kompetisi Dewa Koki aturannya sangat ketat. Kau boleh memikirkannya dulu, berikan aku jawabannya nanti. Hadiahnya bisa jadi milikku? Apa Hadiah kompetisinya. Hadiah utamanya 5 miliar, kan? bisa? Restoran Lezatos tambah 5 miliar lagi. 10 miliar? Setuju. Hal kecil aja nggak selesai. Guna lu apa? Bodoh. Masalahnya Cahya datang bersama sekelompok pengawal. Aku nggak mampu menghadapi begitu banyak lawan. Cahya Kurnia? Untuk apa dia mencari Yoshi? Katanya, mau minta dia ikut kompetisi Dewa Koki. Bagus, kalau begitu, biarkan dia. Mengikuti jejak gurunya. Pak Cahya, sudah kuteliti. Koki yang bisa ikut kompetisi Dewa Koki semuanya sangat hebat. Asal nggak ada rekor kemenangan tanpa kalah. Setelah kesana semua penuh dengan bahaya. Entah apakah Nona Yoshi. Kapanpun itu, selama keluarga Kurnia masih ada, dia pasti akan aman. Iya, Pak Santo juga akan ikut. Cahya, bagaimana dengan pamanmu? Nenek nggak mau ikut campur, tapi kalian masih keluarga. Jangan sampai... Nenek, aku mengerti. Tenang saja. Restoran Lezatos bukan urusanku, tapi kesehatanmu. Nenek, dokter sudah beritahu, kakiku nggak bisa disembuhkan. Ini, cepat, minum. Cahya, Yoshi buatkan untukmu. Makanan penuh cinta. Jangan kecewakan ya. Nenek, ini bukan makanan penuh cinta. Ini sayur obat, untuk obati kakinya. Iya. Itu obat. Sampai kapan? Aku harus makan ini? Hari ini yang terakhir. Pak Cahya, cepatlah dimakan. Cepat makan. Ini yang terakhir. Cepat makan. Kakiku sudah sembuh. Apa? Tugas selesai. Kenapa bisa? Cepat. Coba nenek lihat. Aduh, ternyata sudah sembuh. Sembuh. Gimana tubuhmu? Tubuhku juga jauh lebih ringan. Sudah kubilang, sebelum kompetisi Dewa Koki, aku akan sembuhkan kau. Terima kasih. Yoshi, besok perebutan gelar Dewa Koki. Hoshi, bersiaplah dengan baik. Tenang saja, aku pasti juara 1. Ternyata bukan cuma juara 1 yang dapat hadiah, juara 2 dan 3 juga. Sudahlah, kenapa kau terobsesi uang? Kalian anak orang kaya. Mana mengerti kesulitan orang miskin. Pak Cahya, kakimu sudah sembuh? Yoshi, berani kau datang ikut kompetisi Dewa Koki, kompetisi internasional. Kenapa nggak berani? Pak Cahya, Yoshi sebelumnya meski pernah buat 100 burung Phoenix, tapi peserta kompetisi ini ahli tinggi di negara Syarah. Kalau Yoshi kalah, sekte Jumba. Kalau gitu kau saja. Aku. Karena khawatir Yoshi kalah, pertaruhkanlah kariermu. Dan ikuti kompetisi. Aku. Itu, khawatir. Kakimu sudah sembuh?
Kenapa? Paman Santo kelihatannya kaget. Kakiku masih bisa sembuh. Mana mungkin? Gimana? Kau juga keluargaku. Mana mungkin ada paman yang mau ponakannya mati? Benar nggak? Kau nggak lulus uji rasa kartis, tapi masih bisa datang ke kompetisi Dewa Koki. Beberapa waktu ini, kau sibuk kan? Cuma uji rasa kecil. Gak bisa halangi jalanku. Cahya, sepertinya kau terlalu meremehkanku. Apa yang ku mau? Gak mungkin gak ku dapatkan. Cahya, ini kompetisi koki dewa, kau malah bawa gadis ini. Sekte jumba kekurangan orang, ya? Kalian sudah pernah lihat kemampuan Nona Yoshi. Di antara kalian, siapa yang bisa kalahkan dia? Kemampuan? Kompetisi Dewa Koki ini banyak orang hebat yang kesini, semuanya ahli dari koki terkemuka. Kami paling nggak kekurangan kemampuan. Dia cuma tahu sedikit soal dasar memasak. Kalian nggak berpikir. Dia sungguh bisa menang di kompetisi Dewa Koki, kan? Masalah ini nggak usah kalian khawatirkan. Aturan kompetisi Dewa Koki sangat kejam. Kalau bertemu lawan yang biasa, masih mending. Tapi kalau bertemu yang hebat, Nona, takutnya tanganmu yang buat. Masa gak bisa diselamatkan. Selain itu, Cahya, kalau kau kalah, gimana kau minta maaf? Sama kakekmu? Terakhir kali kalah, karena persiapannya kurang. Kali ini, gak akan lagi. Dia pemenang bertahan. Kompetisi Dewa Koki berturut-turut, Muntas Chandra, Raja Muntas, pemenang bertahan, puluhan kali juara, Raja Neraka Muntas. Sepertinya pemenang kompetisi Dewa Koki tahun ini nggak mengejutkan. Tiap kali ada kompetisi Muntas nggak pernah kalah, meski tanding dengan Waksa waktu itu. Pak Santo ternyata undang Muntas. Dia Muntas, murid yang kalah sama kakek waktu itu. Raja Neraka Muntas di kompetisi Dewa Koki sangat kejam. Koki yang bertanding dengannya sudah pensiun dan menghilang, nggak sentuh dunia memasak lagi. Bahkan Guru Waksa juga. Dengan kemampuan Guru Waksa nggak mungkin dia kalah, kompetisi waktu itu pasti ada yang janggal. Cahya, tahun ini, Guru Muntas. Mewakili Pavilion Sura. Kalau mau lari, masih ada waktu. Ini bakal berakhir buruk. Muntas terkenal kejam dan gak kasih ampun. Kalau kalah, bukan cuma sekte jumba yang habis, tapi Yoshi juga akan hancur. Muntas yang sudah dominasi selama ini dan buat lawannya menderita, juga buat dunia kuliner negara Syara dapat reputasi jelek. Asosiasi Koki. Kami kenapa belum blokir dia? Omong kosong. Dunia sekarang utamakan kekuatan. Bahkan ketua, di hadapanku nggak berani bilang nggak. Jadi mana mungkin blokir? Kau yang buat hidangan. 100 burung Phoenix. Memang kenapa? Memang ada sedikit kemiripan dengan gaya Waksa dulu. Hanya sayangnya, kau ditakdirkan kalah. Ayo pergi. Kompetisi Dewa Koki. Muntas di putaran terakhir akan ubah, pertandingan jadi hidup dan mati. Kalau kau bisa sampai tahap akhir, bisa otomatis mundur. Kenapa harus mundur? Aku mau kalahkan dia. Untuk balas dendam kakek. Muntas. Orangnya keras dan kejam, dia bertindak dengan licik. Selama bertahun-tahun, saingannya sudah keluar dari dunia kuliner. Nggak ada jejaknya lagi. Oh jangan gegabah, yang penting keamananmu. Buat apa kau begitu khawatirkan aku? Aku. Sudah. Aku nggak akan gegabah. Kau tenang saja. Semua peserta, pertandingan akan segera dimulai. Silakan para peserta naik. Oke, aku pergi. Hati-hati. Kau harus ingat. Aku tahu. Carikan orang untuk bantu. Apapun yang terjadi harus pastikan keselamatan Yoshi. Baik. Selamat datang semuanya. Di acara kompetisi Dewa Koki, sekarang kuumumkan. Kompetisi Dewa Koki 2024 segera dimulai. Pertandingan dimulai. Silakan naik. Kami siap tanding. Sekarang menyerah. Masih sempat. Yang takut berarti pecundang. Baiklah, berjiwa besar. Aku menghargai semangatmu. Anak muda yang punya semangat. Membosankan. Selamat datang peserta. Peraturan putaran ini, dari 50 orang masuk 12. Tempat promosi cuma 12.
Jangan sia-siakan peluang, para koki. Manfaatkan kesempatan ini. Seperti diketahui, selain masak, sebagai koki yang hebat, harus juga dapat tambah takaran bumbu dan atur takarannya dengan tepat. Maka, putaran pertama kami adalah menguji keterampilan para koki dalam mengontrol. Silakan semua peserta, campurkan dengan tepat bumbu di depan kalian, sebanyak 215 gram. Bumbu. Memang kompetisi Dewa Koki. Baru babak pertama sudah sesulit ini. Sampai harus tepat hingga 3 angka desimal. Sepertinya setengah peserta akan tereliminasi. Ini sulit sekali. Bahkan aku yang sudah berpengalaman puluhan tahun, gak bisa tepat sampai desimal begitu. Benar. Sepertinya Yoshi. Enggak. Aku percaya padanya. Selanjutnya kuumumkan, waktunya 3 menit. Pertandingan dimulai. Cepat sekali. Guru Muntas percaya diri. Terlalu percaya diri. Siapapun boleh tak percaya, kecuali Guru Muntas. Tangannya luar biasa. Kalau nggak kau kira, gelar Dewa Koki didapat begitu saja? Penampilan Guru Muntas sepertinya sudah menang. Sudah kubilang, Dewa Koki tahun ini sudah pasti punya Guru Muntas. Aku sudah. Waktu habis. Silakan petugas verifikasi. Koki Lintar 3058 gram. Terlalu berat. Koki Johan, 3,19 gram. Tereliminasi. Jangan begitu. Kasih aku kesempatan lagi. Pak Muntas 2215 gram. Guru Muntas pertama nilai sempurna. Guru Muntas, terimalah hormat dariku. Sekarang hanya satu-satunya yang akurat. Guru Muntas memang luar biasa. Barusan pergerakannya cepat sekali, ternyata akurat sampai desimalnya. Sungguh luar biasa. Hebat sekali. Apa ini kemampuan Dewa Koki? Kalau aku harus ikut kompetisi, mungkin butuh setahun untuk hasil yang memadai. Cahya, lihat, kan? Ini kekuatan nyata. Sampai saat ini, cuma Guru Muntas yang dapat nilai sempurna. Kelihatannya pemenang kali ini Guru Muntas lagi. Enggak. Nona Yoshi juga dapat 215 gram. Mana mungkin? Dia bahkan bisa sampai tingkat keakuratan yang sama dengan Guru Muntas. Nona ini kelihatannya masih muda, ternyata punya kemampuan begini. Sangat hebat. Aku sudah bilang, Yoshi, kau bisa. Omong kosong. Bukannya kau selalu bilang kalau dia nggak bisa. Ini, pria memang selalu berubah-ubah. Kau bicara seperti dirimu nggak begitu saja. Yoshi, aku tahu. Kau pasti bisa. Hanya bertanding berat saja, apa yang perlu dibanggakan? Dia sedikit lebih beruntung aja. Cuma kebetulan. Nona, aku terlalu meremehkanmu. Sepertinya kau belajar banyak sama Waksa. Waksa? Ternyata Yoshi cucu dari Guru Waksa. Moderator, aku mau lapor. Nona Yoshi, lapor apa? Orang tua di depanku mulutnya bau sekali. Kau. Nona ini lucu sekali. Sekarang singgung Raja Neraka Muntas akibatnya nanti sangat mengenaskan. Benar. Idiot. Pamer sesaat nggak ada gunanya. Nona, jangan bicara tanpa berpikir kalau tidak. Kau akan menderita. Cih, sepertinya Nona Yoshi sangat humoris. Kalau gitu, kuumumkan pertandingan berakhir. Daftar yang lolos sudah keluar. Mohon yang nggak lolos tinggalkan tempat. Kita bersiap ke putaran kedua. Selamat untuk kedua belas koki yang lolos. Maka selanjutnya, pertandingan dilanjutkan. Putaran kedua, yang akan ditandingkan kemampuan memotong kalian, ini juga kemampuan dasar seorang koki. Dalam 3 menit,
Potong semua wortel di keranjang sampai habis dan capai ketebalan 3 mm, maka akan lolos. Kalau kuotanya penuh, maka nggak lolos. Kesulitan ini akan meningkat secara bertahap. Beberapa babak sebelumnya sudah sesulit itu. Sepertinya Guru Muntas akan langsung meraih juara. Yoshi, semangat. Yoshi. Sungguh bisa? Yoshi, bertahan 1 putaran lagi. Cukup bertahan 1 putaran lagi. Kalau begitu, sekarang kuumumkan waktu dimulai. Wah, seperti ini kekuatan para koki ternama, cepat sekali. Benar-benar luar biasa. Lihat Guru Muntas. Apa mataku rusak? Aku bahkan nggak bisa lihat gerakannya dengan jelas. Kamera nggak jelas. Guru Muntas pantas disebut koki ternama. Di antara koki ternama, dia paling unggul. Gadis di samping Guru Muntas ternyata bisa menyaingi kecepatannya. Ini, di sini cuma dia yang bisa menyamai kecepatan Guru Muntas. Seram sekali. Dia kelihatannya baru berusia 20-an. Kalau dilatih lagi, pasti lebih hebat. Bagus, bagus. Pak Cahya. Dengan kecepatan Yoshi, restoran Lezatos masih ada harapan. Pak Muntas sudah selesai. Baru semenit. Kecepatan Dewa Koki Muntas sungguh tak tertandingi. Padahal wortelnya banyak. Koki biasa mungkin 3 menit saja belum tentu bisa potong habis. Tapi dia dalam semenit selesai. Nona Yoshi juga sudah selesai. Silakan petugas bersiap periksa punya keduanya apa berhasil. Sayang sekali. Masih muda, dibandingkan Guru Muntas masih kalah jauh. Tapi dia juga lolos. Belum tentu lolos. Masih harus diperiksa. Gimana kalau dia mau cepat selesai, jadi nggak pikirkan kualitasnya. Potongan Pak Muntas sebesar 2 mm. Lolos. Guru Muntas hebat. Harusnya lebih tipis 1 mm dari standar. Ini dasar kemampuan. Kalau aku bisa jadi murid Guru Muntas, semua restoran bintang 5 di Jeddah akan anggap aku leluhur. Sesuai dugaan, Guru Muntas masih, seperti dulu, menonjol di antara semua orang. Nggak tahu, Nona Yoshi yang juga dapat peringkat 1, di putaran ini penampilannya gimana? Kenapa? Pasti potongannya nggak lolos. Seperti yang kuduga sejak awal. Sudah kubilang, cepat nggak guna. Kalau nggak sesuai standar, tetap dieliminasi. Lebih baik dipotong pelan-pelan, masih muda. Nggak sabar. Nggak mungkin. Apa benar nggak lolos? Cahya, mending pergi saja. Jangan sampai nanti, di depan semua orang, buat malu restoran Lezatos. Paman Santo, hasil akhir belum keluar. Sudah buat keputusan. Apa kau masih kurang permalukan diri? 1 mm. Sungguh 1 mm. Hasil Nona Yoshi. Ternyata 1 mm. 1 mm. Sungguh 1 mm. Hasil Nona Yoshi. Sungguh 1 mm. 1 mm? Kompetisi Dewa Koki sejak pertama kali diadakan nggak pernah ada yang bisa lakukan. Keajaiban. Bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Nggak heran dia lebih lambat dari Guru Muntas 30 detik. Nona ini tiap kali mengejutkan kita. Yoshi, semangat. Cantul Chow. Bagus. Kau akhirnya bangkitkan sedikit ketertarikanku. Masih banyak omong. Orang tua, kalau aku potong sepertimu nggak butuh semenit. Kau. Benarkah? Putaran kedua berakhir. Total yang lolos babak ini. Selamat untuk kelima peserta. Putaran terakhir adalah babak final yang paling menegangkan dan seru. Selanjutnya masuk ke babak final, memasak, di mana setiap peserta akan pilih hidangan sendiri untuk dimasak. Selain itu, berbeda dengan sebelumnya yang dinilai manusia. Kali ini dinilai dengan mesin penilaian yang paling canggih. Mesin penilaian hidangan dengan warna, aroma dan rasa, tentukan hasil kompetisi. Mesin? Apa bisa gunakan mesin sebagai penilaian? Benar. Tiap juri punya preferensi sendiri. Penilaian manusia pasti ada kesalahan, tapi mesin selalu bisa kasih penilaian yang objektif. Bentuk penilaian akan ditampilkan dalam bentuk harga. Mohon semua peserta bersiap. Oh, ternyata begitu. Pasti akan lebih adil dan objektif.
Dengan begitu, kita bisa hilangkan kemungkinan kecurangan. Para peserta, kalau nggak ada keberatan, maka kita akan segera memulai kompetisi ini. Tunggu, Guru Muntas, apa ada permintaan? aku ingin tambahkan taruhan. Babak terakhir, bertanding hidup dan mati. Tentu, Guru Muntas cuma bisa tanding hidup dan mati. Siapa yang masih berani? Guru Muntas pasti akan jadi juara Dewa Koki tahun ini. Kalian bisa undurkan diri. Atau teruskan pertandingan. Tapi kalau kalah, putuskan urat tangan sendiri. Dan pensiun selamanya, restoran yang kalian wakili juga harus tutup selamanya. Kejam sekali. Tiap tahun pakai cara ini untuk paksa peserta undurkan diri. Bahkan yang terima tantangan, asal kalah hidupnya hancur. Bisa kita lakukan apa? Dunia kuliner di negara Syarah kehilangan bakat. Karena Muntas buat semuanya jadi kacau. Aku undur diri. Aku juga undur diri. Aku kasih kalian beberapa detik lagi buat berpikir. Kalau nggak bisa buat keputusan, aku yang gantikan kalian. Muntas, kau begini apa bedanya dengan memaksa dan mengancam? Mereka bukannya nggak mau tanding, tapi kau ditekan taruhan hidup dan mati kau. Apa aku langgar aturan? Karena ini masih batas kompetisi yang wajar, kau diam saja. 3, 2, Aku undur diri. Yoshi, kau masih mau lanjut? Sudahlah, Yoshi, kau sudah lakukan yang terbaik. Moderator, restoran Lezatos. Undur diri. Sayang sekali. Sayang. Kalau semua peserta memilih undur diri, maka pemenang Dewa Koki tahun 2024. Tunggu. Siapa bilang aku undur diri? Aku mau tanding sama dia. Yoshi, apa dia gila? Yoshi, kau terlalu impulsif. Selamatkan nyawa lebih penting. Kali ini Yoshi kalau sungguh kalah, seumur hidup nggak akan bisa masak lagi. Benar, kalau kalah, juga akan memengaruhi restoran Lezatos. Bisa-bisa ditutup. Pak Cahya, gimana ini? Yoshi. Cahya, percaya aku, kan? Yang kukatakan pasti tepat sasaran. Besok adalah kompetisi Dewa Koki. Yoshi, kau bersiaplah. Tenang saja, aku pasti akan juara 1. Moderator, restoran Lezatos berubah pikiran kami ikut. Cahya, sungguh nggak disangka kau benar berani ikut. Bodoh sekali. Astaga, restoran Lezatos ternyata terima. Taruhan besar. Cahya berjuang sekali. Memang siapa gadis ini sampai Cahya korbankan segalanya. Benar, ini baru pertandingan yang menarik. Lezatos yakin ikut. Yakin. Kami ikut. Pak Cahya, ini nggak mungkin. Diam. Yoshi, dia nggak akan kecewakan aku, kan? Terima kasih. Yoshi, kau saja berani bertaruh, aku kalau temani kau memang kenapa? Baiklah. Hahaha. Yoshi, Waksa berkhianat dan suruh kau keluar. Hari ini, aku nggak keberatan. Hancurkan Waksa lagi. Banyak bicara. Jadi tanding nggak? Baiklah, restoran Lezatos yakin buat ikut. Kalau gitu hari ini, apa kita akan lihat pemenang baru atau Raja Neraka Muntas yang menang lagi? Guru Waksa, Nona Yoshi, setuju ikut pertandingan hidup mati. Kalau kalah, semua restoran grup Kurnia akan tutup. Dulu, pertandingan hidup matiku dengan Muntas. Kemampuan memasakku lebih tinggi dari Muntas. Kalau Muntas enggak, gunakan kekuatan halus buat melukaiku di akhir, aku seharusnya enggak akan kalah. Muntas sangat licik. Kalau dia pakai cara yang sama, lukai Yoshi, gimana? Aduh, aku cuma bisa berharap yang terbaik. Gimanapun aku, sudah mengingatkannya, dan dia nggak mau dengar. Yoshi, masih ada kesempatan terakhir. Yakin nggak mau mundur? Menyebalkan sekali. Dikasih hati minta jantung. Para hadirin dan para penonton di televisi,
Selamat datang di babak final kompetisi Dewa Koki. Sekarang di babak terakhir, ada Yoshi yang melawan Muntas. Waktunya 30 menit. Pertandingan dimulai. Cepat sekali. Ini memang pertarungan dewa, sangat luar biasa. Gadis ini kelihatannya masih muda, tapi teknik memasaknya sangat matang. Kusarankan, jangan terlalu berharap. Orang yang bisa kalahkan Muntas sudah selama belasan tahun gak pernah ada. Yoshi. Mohon hadirin, jangan ganggu peserta kompetisi, kalau tidak akan didiskualifikasi. Maaf semuanya, ada masalah di lokasi. Pertandingan dihentikan sementara. Muntas, kau curang. Kenapa? Jutaan orang lagi menonton. Jelas-jelas ini kesalahanmu sendiri. Karena kecerobohan jadi terluka karena api. Masih mau salahkan aku? Apa masih ada keadilan? Apa masih ada hukum? Luka bakar. Sangat parah. Kau nggak bisa lanjutkan kompetisi. Nggak apa, aku bisa lanjut. Kenapa bisa begini? Kompor gas yang tadinya baik-baik saja kok tiba-tiba nggak terkendali? Perlu tanya? Pasti Muntas. Muntas licik dan jahat. Waktu pertandingan hidup mati dengan guru Waksa, dia yang berulah. Sialan. Pasti Muntas main curang diam-diam. Yoshi, kau nggak apa, kan? Dia nggak boleh kenapa-kenapa. Dia harapan terakhir kita. Lukanya parah. Cuma bisa balut sederhana. Kau yakin masih mau lanjut pertandingan? Aku yakin. Yoshi. Baik, para penonton, setelah penanganan sederhana, Nona Yoshi masih memilih untuk lanjut berkompetisi. Kalau gitu, kompetisi dilanjutkan. Jangan memaksakan diri. Luka bakas parah ini kalau nggak segera ditangani, maka seumur hidup engkau akan berakhir nggak berguna. Sama seperti gurumu. Benar-benar keras kepala seperti gurumu. Sayangnya, hidupmu ini ditakdirkan mengikuti jalan yang sama seperti gurumu. Gawat, pengaruh luka ini sangat besar. Dengan kecepatan masak Yoshi seperti ini, takutnya waktunya nggak cukup. Sepertinya kompetisi ini dimenangkan Muntas lagi. Padahal aku berharap final tahun ini bisa lihat sesuatu yang baru. Semangat Yoshi. Yoshi, bertahan. Gawat, jika terus begini, waktunya mungkin nggak akan cukup. Harus dipercepat. Aku sudah selesai. Hidangan Guru Muntas sudah siap. Memang pantas disebut juara bertahap kompetisi Dewa Koki. Kenapa bisa begini? Yoshi, kau kira dengan tanganmu yang terluka bisa menyaingi aku? Tanganmu yang terluka bisa menyaingi aku? Aku sudah siapkan 2 rencana. Di komunitas koki ini, dari atas ke bawah, bahkan ketuanya adalah orangku. Jika aku suruh kau merangkak, maka kau harus merangkak. Aneh. Coba kau periksa. Baik. Ini, kompor Nona Yoshi sepertinya bermasalah. Mohon teknisi periksa. Aku saja. Muntas, kau licik. Gawat-gawat. Kalau nggak ada api gimana masaknya? Koki handal pun nggak bisa apa-apa tanpa bahan. Kejam sekali. Ini kan kompetisi Dewa Koki, gimana bisa melakukan ini? Pasti ada kecurangan. Sekarang sudah nggak keburu. Sisa 5 menit. Yoshi, sekarang tahu kan akhir bertanding denganku? Gurumu waktu itu muncul dan dikenal sebagai jenius pertama di dunia kuliner. Masih kalah dariku. Kau lebih nggak mungkin.
Kusarankan, sebaiknya cepat kembali ke gunung dan urus pemakaman gurumu. Moderator, aku ajukan pertandingan ulang. Pertandingan ulang? Kau kira kompetisi Dewa Koki ini main-main? Bisa tanding ulang begitu saja. Yoshi alami nasib seperti ini karena kecerobohan dia yang menyebabkan api nggak terkendali. Jika tiap peserta begini, maka kompetisi ini buat apa diadakan? Memang benar. Menurut aturan kompetisi, nggak ada istilah tanding ulang. Kalau hidangan Nona Yoshi nggak bisa diselesaikan, maka pemenangnya adalah Guru Muntas. Kalian, Gawat, bahan berkualitas ini, jika suhunya turun terlalu cepat, akan rusak struktur bahan itu. Bahkan jika sudah masak selesai, kualitasnya akan turun. Gawat, sudah berakhir. Sudah ku bilang, Yoshi itu nggak bisa. Tapi Pak Cahya nggak percaya. Benarkah? Sudah nggak ada cara? Yoshi, waktumu habis. Sekarang meski kompornya diperbaiki, sisa 3 menit kau bahkan nggak ada waktu buat panaskan wajan. Kau ditakdirkan kalah. Kompornya sudah diperbaiki. Sudah. Tim kami sudah perbaiki kompor Nona Yoshi, tapi sangat disayangkan Nona Yoshi sepertinya nggak mau melanjutkannya. Yoshi, kau lagi bermalas-malasan, ya? Apa yang terjadi? Kenapa apinya dari tadi kecil? Ini bukan salahku. Kayunya kemarin kena air, jadi nggak bisa menyala dengan baik. Kalau makan malam dimasak begini, tahun depan baru jadi. Sebaiknya aku saja yang masak. Mungkinkah? Lihat, dia sudah siap menyerah. Diam, tak bergerak. Siapa suruh Pak Cahya percaya dia? Aduh, sudah pasti kalah. Yoshi, kau sungguh nggak mau nyerah, ya? Baiklah, aku mau lihat. Sisa 2 menit terakhir ini apa yang bisa kau lakukan. Energi sebagai kayu bakar dan napas sebagai api. Bangkit. Apa? Ini, tangannya bisa semburkan api? Jurus apa ini? Aku tahu, jurus kuno, mengubah energi jadi api. Dia juga bisa. Ya Tuhan, keajaiban terjadi lagi. Yoshi ternyata bisa semburkan api dengan tangannya. Tapi waktunya hanya tersisa 2 menit. Nggak disangka, Yoshi punya kemampuan ini. Belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat. Sungguh luar biasa. Mulai hari ini aku penggemar setia Yoshi. Yoshi, semangat. Bagaimana mungkin kau bisa jurus ini? Bahkan Waksa waktu itu nggak bisa. Tapi meski kau bisa, memang kenapa? Yoshi, waktumu nggak banyak lagi. Tersisa 10 detik. Meski peserta Yoshi mengejutkan kita, tapi kalau nggak selesai dalam waktu yang ditentukan, maka pemenangnya adalah Guru Muntas. Yoshi, lebih semangat. Cahya, jangan bermimpi Yoshi pasti akan kalah. Yoshi, semangat. Siapa yang kasih Yoshi semangat? Aku benci orang seperti kalian. Beberapa tahun ini, Muntas hancurkan banyak bakat kuliner. Yoshi, semangat. Benar, kita mendukung Yoshi. Yoshi, semangat. Siapa yang buang botolnya keluar? Kalian. Kalian mau apa? Mohon semuanya tenang. Yoshi, nggak disangka banyak orang yang dukung kau. Bagus juga. Akan kutunjukkan ke semua. Gimana kau kuinjak-injak. Ku kasih peringatan buat yang keras kepala. Sisa 3 detik. Hitung mundur. 3, 2, 1. Waktu habis. Sepertinya Yoshi nggak bisa selesaikan kompetisi sesuai waktu yang ditentukan. Maka, kuumkan juara kompetisi Dewa Koki kali ini. Tunggu. Aku juga selesai. Sudah kubilang, kompetisi belum berakhir. Kita masih punya harapan. Yoshi. Aku tahu kau pasti bisa. Kalau selesai memang kenapa? Cuma dalam beberapa menit menyelesaikannya dengan buru-buru, memang hasilnya bisa bagus? Yoshi, aku meremehkanmu. Ternyata kau rela korbankan tenaga dan darahmu untuk tingkatkan suhu memasak. Tapi sebagai konsekuensinya, kelak kau akan sulit pulih. Terutama tanganmu. Kau nggak perlu khawatir. Di dalam bahanmu, cuma ada beras dan telur. Bahan sisa seperti ini, meski dimasak selesai, memang bisa jadi apa? Berharap mengalahkanku? Jangan mimpi.
Benar? Kalau gitu, lihat saja. Karena hidangan kalian sudah selesai. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke tahap terakhir, tes penilaian. Lihat hasilnya. Harganya tinggi siapa? Siapa yang jadi juara kompetisi Dewa Koki? Apa mesin ini sungguh berfungsi? Sebelumnya jurinya dipilih dari berbagai daerah untuk penilaian. Tapi nggak bisa hindari subjektivitas. Kali ini, dengan mesin ini pasti bisa lebih adil. Benar, ini mesin penilaian paling canggih. Tak mungkin salah. Cahya, gak lama lagi restoran Lezatos akan ditutup. Katakanlah, gimana perasaanmu? Santo jangan terlalu percaya diri, hasil masih belum ditentukan. Hasil masih belum ditentukan? Aku kasih tahu. Meski Dewa Koki pertama, Waksa, datang ke sini, dia juga nggak bisa kalahkan Muntas. Tahu kenapa? Muntas bisa menang banyak gelar Dewa Koki. Itu karena seluruh asosiasi koki milik Muntas. Kau tunggu saja, Cahya. Apa sudah? Sudah. Aku sudah menambahkan kode. Nilai Yoshi. Berapapun nilainya, selama dalam rentang yang bisa dihitung kode, hanya akan muncul. Angka ini. Silakan mohon tim anggota bawakan hidangan peserta ke mesin penilai. Apa? 100 juta. 100 juta? 100 juta. Satu hidangan harganya 100 juta. Kemiskinan membatasi imajinasiku. Aku belum pernah dengar hidangan seharga 100 juta. Ini benar-benar nilai tertinggi. Sulit. Sepertinya pemenang hari ini Guru Muntas lagi. Astaga, 100 juta. Sebelumnya nggak terjadi. Meski di masa lalu hidangan kerajaan nggak akan mencapai nilai setinggi 100 juta. Ini. Cahya, gimana? Masih nggak mau nyerah? Dasar kau ini. Meski dari awal memohon padaku, restoran Lezatos nggak akan sampai terpuruk begini dan terancam tutup. Pak Santo, sebelumnya aku bodoh. Sekarang aku mau berpindah ke pihak yang benar. Apa kau mau menerimaku? Hahaha. Shani, kau mau apa? Kau gila ya? Aku nggak gila. Semua salah kalian. Kau juga, Cahya. Terlalu percaya sama Yoshi jalang ini, dan nggak percaya aku. Sudah berakhir. Yoshi pasti kalah. Restoran Lezatos harus ditutup. Apa aku masih harus ikut kalian dan hidup susah? Oke. Aku hargai. Orang yang pintar sepertimu. Tenang saja. Nanti, ikut denganku, ku jamin kau hidup berkecukupan. Aku akan jadikan kau Dewa Koki berikutnya. Hahaha. Terima kasih, Pak Santo. Pak Cahya, kita harus gimana? Yoshi, Hidangan Guru Muntas harga 100 juta. Selanjutnya, penilaian untuk hidangan Nona Yoshi. Moderator, buat apa ditandingkan lagi? Bagiku, nggak perlu diragukan lagi. Kenapa? Harus repot-repot begini? Astaga, 1 perak. Bagaimana? Yoshi cuma 1 perak. 1 perak? 1 perak pun nggak bisa beli roti goreng pinggir jalan. Cahya, tanda tanganilah perjanjian ini. Aku sudah bilang dari awal, restoran Lezatos di tanganmu nggak ada masa depan. Darah ayahku. Ganti bos, bisa hindari bangkrut. Selain itu, karyawan lama restoran Lezatos. Kalau sekarang bergabung denganku, aku masih bisa maafkan mereka. Orang tua, kami nggak akan tunduk padamu. Benar. Meski kita harus pungut sampah, kamu juga nggak akan bekerja untukmu. Oke, kalau gitu jangan salahkan aku. Nggak kasih kalian kesempatan. Cahya, ku kasih kau 10 detik buat berpikir. Nggak mau tanda tangan. Kalau gitu kau cuma diam dan lihat restoran Lezatos hilang. Yoshi, sudah aku bilang, kau belum pantas tanding denganku. Kau kira di dunia kuliner negara syarah yang diutamakan keterampilan masak? Ku kasih tahu, gak hanya itu. Lebih banyak yang diandalkan sumber daya dan koneksi. Bodoh. Dasar kau ini. Sebaiknya kembalilah ke gunung dan urus pemakaman. Gurumu yang gak guna? Muntas, kau kira sudah menang, ya? Kalau tidak, dengan masakanmu ini, 1 perak saja sudah terlalu baik untukmu. Benar. Coba lihat lagi.
Aneh, angkanya masih bergerak. Kompetisi belum berakhir. Nggak mungkin ini. Ini. Yeay. Apa? Bukan 1 perak, tapi 999 juta. Benar, 999 juta. Enggak, bukankah? Mesin cuma bisa nilah sampai 9 digit, jelas. Tak ternilai harganya. Gimana rasanya? Tak ternilai. Mana mungkin? Aku jelas-jelas sudah aturkan orang. Mana mungkin bisa begini? Pak Santo, kau nggak apa-apa, Pak. Aku nggak salah lihat kan? Ternyata 999 juta. Benarkah? Kami menang. Menang. Nggak mungkin. Hidangan yang kau buat kok semahal itu. Wasit? Aku mau laporkan kecurangan Yoshi. Kenapa, Muntas? Nggak berani akui kekalahan. Bukannya kau yang ajari aku, kita butuh sumber daya. Bahkan jika curang, bukan aku yang harus disalahkan. Hati-hati dengan ucapan. Kompetisi Dewa Koki selalu adil. Nggak akan lakukan pelanggaran seperti kecurangan. Gimana bisa? Bagaimana mungkin? Ini rasa apa? Aku nggak pernah cicipi makanan seenak ini. Hahaha. Muntas. Bukankah ini Pak Saleh, Ketua Asosiasi Koki? Kenapa Pak Saleh juga datang? Muntas, atas nama Asosiasi Koki aku dengan resmi umumkan kau dikeluarkan dari Asosiasi Koki. Saleh, beraninya kau khianati aku. Muntas, aku sudah bersabar selama 10 tahun. Dunia kuliner negara Syara, kalau bukan karena kau, mana mungkin jadi seburuk ini. Semuanya, aku sales bersama anggota Asosiasi Koki akan beri bukti. Muntas, dalam kompetisi Dewa Koki, bersekongkol dengan Asosiasi Koki dan petugas. Muntas curang? Aku nggak salah dengarkan. Gelar Dewa Koki sebelumnya ternyata curang karena dia berbuat curang. Cih, aib negara Syara. Pengawal. Muntas dan Santo bersekongkol di kompetisi Dewa Koki buat curang, bawa mereka bersama dan serahkan ke petugas. Saleh, apa kau harus sekejam ini? Tunggu. Paman Saleh, kau mau kemana? Cahya. Mau apa? Aku, pamanmu. Benar. Seorang paman yang mau membunuh. Kalau bukan karena bertemu Yoshi, aku nggak tahu. Penyakit kakiku adalah ulahmu. Apa sebenarnya maumu? Paman, introspeksi dirimu di penjara. Bawa pergi. Cahya. Aku nggak akan biarkan kau. Ayo, semuanya bawa pergi. Saleh. Enggak. Mau apa? Mau berapa? Aku ada. Mau jadi Dewa Koki. Aku bisa kasih kau. Saleh. Kau sudah racuni dunia kuliner Syara terlalu lama, benalu sepertimu harus disingkirkan. Dunia kuliner Syara takkan bersih. Bawa pergi. Tunggu. Muntas, kau kalah. Akibat pertandingan hidup dan mati, kau juga harus tanggung. Aku Dewa Koki. Beraninya kalian begini padaku. Sudah berapa tahun kau gunakan pertarungan hidup mati menyiksa banyak orang? Harusnya berpikir, hari ini akan terjadi. Dasar orang tua. Sekarang giliran angin berubah. Harusnya kau sudah sampai. Enggak. Dari kecil, Waksa selalu menekanku. Begitu guru mati, aku jadi tahu meski dia nggak guna, aku baru punya pelindung. Apa aku ada salah? Sudah mau mati masih nggak tobat. Tanganku, bawa pergi. Pak Cahya. Kau dipecat. Pak Cahya. Aku barusan tergodanya. Aku juga korban. Korban. Shani berpandangan Sempi. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah grup Kurnia nggak akan rekrut orang buruk seperti ini lagi selamanya. Baik. Ini, seharusnya nggak begini. Nggak seharusnya begini. Bawa dia. Siap. Pak Cahya. Yoshi, selamat atas kemenanganmu di kompetisi Dewa Koki. Kau kenal aku?
Ini karena kakekmu dia khawatir padamu. Jadi dia menyuruhku datang. Untung dia beri bukti kecurangan, muntas baru kita bisa menangkapnya. Boleh juga. Nggak sia-sia aku masak untuknya bertahun-tahun. Aku umumkan, kompetisi Dewa Koki 2024 resmi berakhir. Selamat untuk restoran Lezatos, karena menjadi restoran terbaik tahun ini. Selamat untuk Nona Yoshi sebagai Dewa Koki baru. Yoshi Dewa Koki. Dewa Koki. Aku sudah bilang kan, gadis ini luar biasa. Sudahlah, dulu kau sama seperti aku. Kita berdua. Sama-sama rabun. Ayo, semuanya lihat ke sini. 3, 2... Untukmu. Terima kasih. Lumayan juga. Aku di gunung gak pernah makan ini. Sekarang kau Dewa Koki negara Shara. Seluruh dunia mencarimu untuk mencicipi masakanmu. Kalau begitu aku bisa dapat untung besar. Nanti aku mau beri banyak hadiah untuk pria yang kusuka. Pria yang kau suka? Siapa? Mau apa? Ikut campur? Aneh. Yoshi. Panggil aku kenapa? Bagimu, aku cuma teman? Tentu aja bukan. Benaran? Iya. Bukannya kita ini sahabat baik? Sahabat? Iya, kalau nggak, apalagi? Santai saja. Kalau aku sudah kaya, jamin nggak pelit padamu. Aku sumpah, kau. Ayo, kita pergi. Ada apa denganmu? Lelet sekali.